Sebenarnya aku ya, fun fact tuh tipe orang yang kalau saya nggak dengerin lagu tuh aku bisa salting sendiri. Aku karena musik sih. Jadi kalau saya untuk lirik sebenarnya aku cukup memerhatikan. Cuman lebih kayak bantuan untuk skenario-nya aja. Cuman kalau untuk mood-nya lebih ke musik yang ngebantu aku bisa feel gitu. Dan ini kita bikin lagunya juga dibantu sama Roommate Project. Yes. Pas recording juga kita dibantu sama Kak Kamga untuk vocal directornya. Jadi lumayan banyak musisi sih yang terlibat di dalam project Penting ini. semua ya. Kita berdua sih sebenarnya. Jadi di lagu ini karena memang bagannya udah jadi, udah ada gitu ya. Jadi paling kita bisa nambahin sedikit dan itu pas di bagian outro. Yes. Hai Questioners, ketemu lagi di Chit Chat. Kali ini kita bersama dengan Grace Lapia, Alvin Lapia dan juga Grace Caitlyn. Maaf. Yang selain gangguan di tenggorokan, saya juga gangguan di kepala. Kenapa tuh? Ini karena belakangan lagi sering kena hujan. Oh, Terus ngaruh ya? juga ada memori-memori yang kurang baik muncul di kepala saya. Apa tuh memori apa sih? Gue pengen tahu deh. Memory card error, bukan? Wow. Ya, tapi kita sapa dulu dong bintang tamu kita, Alvin dan juga Halo Grace. Alvin, halo Grace, selamat datang di OK Zone. Yes. Ini Chit adalah Chat. Ya. dua orang yang belakangan di TikTok lagi viral banget, lagunya dipakai. Waduh, Betul. Adek gue aja sampai nge-follow Alvin. seriusan. Saking suka sama lagu yang memori. Kalau Grace, Gak tahu ya, belum gue cek, nanti gue cek dulu ya. Nanti Tapi dicek. kenapa nih sekarang? Grace ini adalah salah satu orang yang setiap kali nge-cover up terus. Bener. Grace Effect. Oh, Grace. Tapi ini gue sebenarnya udah bilang sama Grace dari di rumah, kita jangan pakai baju samaan ya. kata Di rumah, Wanda. taruh. Di rumah siapa nih? Di rumah siapa nih maksudnya nih? Oh, serumah? Gue udah bilang kita jangan pakai baju samaan. Udah Gitu. serumahnya Ntar beda ketahuan, merahnya. Gitu. Ya tapi kan masih sama-sama merah. Kita Sehati mungkin. Bingung kan nyapuinnya? Enggak, Bingung kan kita nyapuinnya? Kok akunya nggak tahu ya? merah total. Kata Grace-nya, Grace kok gak tahu? Nah itu emang tadi ada mungkin ngomongin tentang memori juga. Ya, buat mending kita beberapa langsung orang. aja Oh, nanya iya, ke duet Alvin dan duet Grace Grace. ini. Ya. Memori. Bisa cerita nggak soal apa lagunya? Yes. Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah deket. Mantan kah? Nah, HTS kah? benar-benar. Ya, bisa mana aja. Oh, kaget. Tergantung pendengar Yes. dan penonton music video. Cuman kalau kita pribadi sih lebih ke dua orang yang pernah dekat, Ya, HTS lah ya. Benar. Habis itu udah lama nggak ketemu, ketemu lagi akhirnya. Terus mereka mengenang memori-memori indah kayak, kamu masih sama deh. Oke. Masih memakai parfum yang sama, kaos hitam itu lagi. Sama di liriknya Kos Grace hitam. itu. Oh, Nah, iya. di liriknya Grace itu aku jangan. gue sering kasih tahu Grace, Nat, kalau misalkan bikin lagu, ada teman aku suka pakai baju hitam gitu. Sama aku suka pakai gelang, cuma aku nggak merah biru. Iya. Jadi udah di sounding Udah di duluan. sounding. Bener. Kok di spill sih? Iya, padahal aduh sorry, itu padahal rahasia Rahasia, dapur. harus dengerin ya, biar Iya. Memori. Tapi kalau kolaborasi kalian nih Iya. antara Alvin dan juga Grace, Iya. ini bisa akhirnya ketemu dan gabung bikin kolaborasi ini gimana sih ceritanya? Iya, jadi awalnya tuh sebenarnya lagu demo memori ini udah aku dengar dari akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Terus akhirnya aku dan tim sama My Music juga kita nge-brainstorm nih. Kayaknya nih lagu oke juga nih kalau misalkan dibikin duet. Gitu daripada solo. Ya. Terus aku pikir iya juga ya, wah ini menarik banget nih dan akhirnya bisa berkolaborasi juga kan sama musisi lain. Nah akhirnya kita cari-cari dan ketemulah Grace Caitlyn. Jadi Kak Ade itu ngenalin aku sama Grace Caitlyn. Iya. Nah itu prosesnya berapa lama tuh? Setelah ketemu Grace, hingga latihan, terus rekaman bareng, sampai rilis di bulan Mei kemarin lagu Memori itu. Iya, prosesnya sebenarnya nggak terlalu lama ya. Termasuk bentar. Termasuk bentar. Cuma karena jedanya Grace ini kan dia di Bandung by the way. Bandung tinggalnya. Pride, let's go. Bandung Pride. Baru saja merayakan kemenangan. Itu dia. Jadi untuk apa ya? Mungkin kita ketemu tuh pasti harus dari jauh-jauh hari dan itu kan kita punya kesibukan masing-masing Iya. juga gitu dan segala macam. Akhirnya kita baru pertama kali ketemu itu benar-benar di workshop. Langsung. Langsung. Jadi kita belum pernah
ngobrol sebelumnya, belum pernah kenalan sebelumnya, Langsung di hajar hari aja workshop langsung. kayak, halo aku Grace, oh iya aku Alfi Bener-bener kayak gitu. asing gitu ya. Awalnya Iya. asing banget. Masih ketawa karir. Masih gitu, masih ada Terus pas ketawa udah ini, karirnya. siapa sih tuh? Gitu Wah, nggak sih? enggak Oh, ya? Oh, kayak Makasih. gitu. Oke, Kayak- lanjut. Kenal ya? wah. enggak, ya, kenal. Kayak familiar ya. Bahkan gue diceritain sama teman-teman dari My Music, ini dari pertama ketemu sampai lagunya jadi cuma butuh waktu 5 menit, udah selesai rekaman. Oke. Rada berlebihan ya. Kalau 5 menit wah keren banget. Berarti keren 10 menit. banget. Oh enggak juga. 7 menit lah. Udah Cuma- ditembak. Nama 1 menit gitu. Aduh. Oke, 1 menit silakan doang. dilanjut. Iya, jadi kita workshop, kita kenalan di situ, dari situ mulai awalnya masih awkward lah ya, namanya juga baru kenalan gitu. Tapi Masih nggak lama-kelamaan nggak enakan. bener gitu. Tapi lama-kelamaan kita ngobrol dan mungkin menurut gue yang mempertemukan dan mempersatukan kita itu ya kecintaan kita akan musik sih. Oh, bukan karena suka makanan yang sama. Oh, gue suka batagor. Itu juga Batagor gitu, enggak juga sih. Ya mungkin itu juga ada gitu, tapi awalnya memang karena kita sama-sama di bidang musik, sama-sama cinta musik gitu. Jadi Ini arahnya kemana sih? Kenapa kita ada namanya? Kenapa jadi ngobrol temen tongkrongan? Iya. nah itu dia gitu. Jadi ya akhirnya we hit it off pretty quickly aja gitu. Nah ini kan ngomongin soal lagu ini, tadi kan cerita si Alvin dan Grace juga soal kisah pasangan yang dipertemukan kembali ya. Yes. Apakah relate dengan kehidupan pribadi kalian berdua? Kalau dari Pernah ngalamin nggak? Wah, tidak lagi. Oh tidak. Belum. Tidak ya? Belum. Jangan sampai. Oh iya, jangan ya. Iya, iya. Kira 2 bulan lagi kali ya? Loh, Jangan ya, jangan enggak. dong. Jangan. 2 bulan lagi langsung ada memori. Kalau Alvin gimana? Iya. Apakah relate dengan kehidupan pribadi? Relate sih, karena kan terutama di lagu ini kan kita ngebahas tentang momen-momen indah gitu ya dengan orang yang sempat spesial di hidup kita. Jadi pastinya relate karena nggak cuma benar kata Grace tadi, maksudnya nggak cuma tentang mantan aja atau pacar aja, tapi juga tentang teman, tentang orang terdekat dan itu interpretasinya kan masing-masing ya ketika orang mendengarkan gitu. Jadi pastinya relate sih sama lagunya. Kalau Tobi relate nggak sama? Gue kebetulan Kenapa kok senyum? pernah mengalami, kayak hampir semua orang pernah mengalami kecuali Pasti Grace sih. deh. Iya benar. Emang aku pick me aja. Wow. Pick me bos. Kalau misalkan lu belum pernah ngerasain, Iya. gimana caranya biar lu tuh bisa masuk ke lagunya? Maksudnya kan kalau nyanyi tuh butuh kayak masuk feel-nya kan. Iya. Nah, gimana Buat caranya bisa masuk? apa ya? Menghayati lagu tersebut. Dan bahkan kalau lu nge-cover di TikTok itu lagunya banyak yang galau loh. Lah kok dia nonton ya? Iya benar lagi. Dia punya 5 akun yang follow Grace. Wow. Enggak ya? Enggak ya? Nggak kurang banyak kah? 7. Oh janggal banget. 7 ya. Kalau aku pribadi, sebenarnya aku ya fun fact tuh tipe orang yang kalau misalnya nggak dengerin lagu tuh aku bisa salting sendiri. Maksudnya? Jadi kayak musiknya lucu nih menurut aku, kayak rada upbeat gitu. Iya. Aku bisa salting ketawa-ketawa sendiri. Eh, Jatuhnya rada kemasukan nih, nggak cuma maksudnya Emang di rumah angker apa gimana? rada cuman enggak lah keluar. Oke, terus. Lebih karena musik sih. Jadi kalau saya untuk lirik sebenarnya aku cukup memerhatikan. Cuman lebih kayak bantuan untuk skenario-nya aja. Cuman kalau untuk mood-nya lebih ke musik yang ngebantu aku bisa feel gitu. kalau lagu Memori ini sendiri yang nyiptain siapa sih? Apa Alvin? Alvin kan Lagu Memori ini yang ciptain Kareza Hussein gitu ya, dan ini kita bikin lagunya juga dibantu sama Roommate Project. Yes. Pas recording juga kita dibantu sama Kak Kamga untuk vocal directornya. Jadi lumayan banyak musisi sih yang terlibat di dalam project Penting ini. semua ya. orang sibuk semua mencari jadwalnya tidak mudah. Benar. Roommate dengan jadwal YouTube-nya juga panjang sekali ya. Yes. Padet, paling padet. Alvin ada ini nggak kayak ngide atau ngusulin dari part of the lyrics si whole songnya itu? Ya, kita berdua sih sebenarnya ya. Jadi di lagu ini karena memang bagannya udah jadi, udah ada gitu ya. Jadi paling kita bisa nambahin sedikit dan itu pas di bagian outro. Yes. Nah, di bagian outro itu awalnya kita pengen ya udah dibikin fade out aja awalnya. Ya, kayak, Nah, lama-lama makin kecil gitu ya. Tapi kita pikir pertama kalau untuk dibawa live agak repot. Masa lagi nyanyi tiba-tiba Iya, kita jauhin pakai repot banget. Gitu. Jadi kita kepikiran untuk ya udahlah kita tambahin aja satu elemen beberapa kalimat di dalam outro itu. Menarik. Kalau misalnya nih orang dipaksa untuk mencoba
nyaman dengan hubungan yang tadinya ada, terus hilang, terus ketemu lagi. Kadang-kadang kan ada yang kikuk. Nah, kalau di memori ini, mereka ini orang yang harus nyaman lagi ketika ketemu lagi, atau sebenarnya kayak cuma ketemu, papasan, terus pergi lagi. Lewat doang gitu. Kayaknya kalau di lagu ini ya sebenarnya lebih karena lo nggak berubah, lo masih sama seperti apa yang gue ingat-ingat, gue kenang gitu ya. Dengan lo masih pakai kaos hitam itu terus masih pakai gelang warna merah biru, parfum lo masih sama. Itu dia. Jadi apakah beliau tidak pernah mandi, makanya dia terus Atau nggak pernah parfumnya pulang? terus tidak Atau nggak pernah pulang juga? Apakah ini cerita tentang Bang Toyib? apa mungkin ini frugal living? Nah, iya. Jadi lagunya ada terus. We never know gitu. Oh, Ya. bukan We itu, never bukan know, itu. we never know. Tapi ya emang maksudnya di lagu ini memberi apa ya? Mungkin pesannya lebih memberi kenyamanan ketika lo bertemu sama seseorang yang pernah spesial dalam hidup lo, dan there's no awkwardness, there's nothing kayak aduh gue udah lama banget nggak ketemu, gue nggak nyambung lagi nih jokes kita beda, malah kalian langsung klop aja. Kayak nggak pernah terjadi pisah ya. Iya. Masih sama seperti yang Apa dulu. itu pisah? Nah, Alvin sama Grace nih, kan judulnya memori nih. Apa sih memori yang paling berkesan nih bagi Alvin sama Grace selama hidupnya? Saat kecil atau saat pertama kali berkarir? Atau dengan presiden tertentu. Berat. Kejauhan, Tahan. Alvin sama Sorry. Grace aman-aman aja, kok nggak ada masalah? Soalnya ada yang masih belum Nah, bisa kalau bahas. Alvin sama Aduh. silakan, mungkin ada memori yang paling berkesan selama hidup Grace sama Alvin? Ada banget lagi, tapi ini di bidang kerjaan ya. Oke, boleh silakan. Gue pernah syuting dan ini terpatri juga parah. Pengalaman baik, pengalaman buruk nih. Pengalaman gue nggak tahu ini baik atau buruk, tapi ini menetap banget di kepala Pikirannya. gue sampai kayak lama. Spill the tea ya. Spill the tea. Iya, jadi gue pernah Tunggu like-nya 2000 baru saya spill. Iya, baru part 2. Kalau rame tunggu part 2 ya. Live streaming kan? Iya, jadi waktu itu gue syuting sinetron. Dan kalau sinetron itu kan tiap hari non-stop gitu. Maksudnya ya kita ada pulang, tapi maksudnya jam datang tiap kerjanya hari. tuh Subuh ke subuh ya. subuh ke subuh lah ibaratnya. Terus ada satu hari gue nggak tahu kenapa, kalian tahu gondokan nggak sih? Tahu. Iya, tahu Tiba-tiba kan? ininya agak gede. Gede Iya, gitu kan. betul. Nah itu iya. Nah itu gue ngalamin itu, tapi pas siang itu tuh masih kayak ya udah benjolan aja gitu. Masih mencoba untuk anggap apa ini. Bener, tapi badan gue udah kayak keringet dingin. Iya. Pas malamnya jam 2 pagi ini udah gede banget. Aduh, jam 2 pagi Terus lagi. bener, adegannya lo harus tahu, adegan gue pada saat itu karakter gue tuh jadi preman cilik. Waduh. Ketua preman cilik. Gerakannya nggak boleh diem gini dong. Bener, dan Betul. satu hal lagi Harus yang aktif. nggak boleh nangis, ya nggak? Iya, betul. Nahan sakit. Iya dong. Ini gue nahan sakit yang bener-bener parah banget, terus badan gue keringat dingin dan ini makin gede. Gue nggak bisa tahan lagi, gue nangis. Akhirnya adegannya gue diubah. Ini bener-bener langsung skrip diubah adegan scene-nya. Dimana gue tuh ceritanya kasian dan sedih ngelihat orang yang gue bully itu dibully sama gengan gue. Oh, jadi Langsung baik menjadi ya. melankolis, Langsung jadi kayak- orang baik hati. Aku nggak bisa ngelihat, padahal kan dia yang Sebenarnya skrip nggak ngusulin. ada, Iya. Aku nggak bisa menahan sakit ini. Nah, besoknya Sampai nggak megang di-calling mitos ya? lagi. Malah kalau makin nggak bisa kelupaan, kalau misalkan udah nunggu jam 2 pagi, terus tiba-tiba ngerubah, ngerasa nahan rasa sakit, terus pas tayang, loh kok bagian ini nggak ada di cut. Nah, Kok dikat sih? Udah hilang lagi tuh. Itu sakit banget Sakit sih, sih. bener. Jadi itu memori yang paling Diingat. ingat sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Kalau Grace gimana nih? Yang lagi ada di kepala aja ya. Asik. boleh. Kok kayak jamet ya ngomong. Pakai gini nggak sih? Nggak usah ya? Oh, nggak usah. Nggak usah. Bagus ya? Oke, Ya. Gini dong. Wah, Udah tahan. Bisa. Kalau aku itu, dulu aku sempet ikut choir. Jadi on my church, Iya. itu tuh ada choir dan dia setiap hari Natal. Cuman dia emang lebih early, November kalau nggak salah. Natalnya November, perayaannya. Perayaan choirnya sih, nggak Oke, nggak lebih choir. exactly Natal. Dia tuh, ada berapa ratus anak ya, banyak banget. Dan itu kan latihan berbulan-bulan. I think that was really amazing karena emang secara persiapan berbulan-bulan, emang effort banget. Yep. Habis itu choir emang kalau saya udah bareng-bareng semua bersuara kan indah banget ya. Yeah. Itu mau merinding sih aku.
Bahkan sampai hari H pun masih merinding. Masih. Wow, Dan deg-degan kan ngejalanin, Iya. takut salah gitu. Cuman pas udah selesai kelar kayak great job gini foto-foto, terus hampanya itu loh yang bikin aku kayak wah gila ya. Ini udah selesai gitu Iya, ya. karena berbulan-bulan kan itu Latihan. prosesnya. Jadi pas udah kelar tuh kayak wah gila hampa banget ya. Itu sih yang bikin kayak gila nempel banget bro gitu. Dan Kayak pengen nagih coba ya. lagi nggak? Kayak Pengen. Pasti sih kayak hampa kosong. Aduh udah selesai. Gua ngapain ya? Iya. Iya benar. Tapi kan ada yang bilang udah selesai, tapi saya masih kuat untuk Siapa sih Tom? Oh, Siapa sih Tom? Rada kita geser balik dikit lagi ya. ke topik ini. Ya, Ini oke. kan kalau Alvin dulu memulai karir dengan syuting, Ya. terus habis itu sekarang fokus di nyanyi. Sementara Grace dari kecil udah paduan suara. Iya. Nah, apa yang ngebikin Alvin mencoba untuk masuk ke dunia musik, walaupun tadinya ada di dunia seni peran? Iya. Yang ngebuat gue masuk ke dunia musik karena sebenarnya bidang musik dan bidang acting itu gue berjalan beriringan. Oh, Iya, jadi memang gue acting duluan gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu, gue juga karena gue suka nyanyi juga sih dari kecil, gue dapat influence dari orang tua gue soal musik, jadi ya udah gue di les vokal dan segala macam gitu dari kecil. Tapi memang pada saat itu gue belum perform. Iya. Gue baru perform itu umur kayak 10-11 tahun. pertama kali masuk dunia hiburan umur? Umur 8 tahun. 8 tahun 8 tuh tahun. Lu 8 tahun lagi ngapain? di kamar lagi main game. Oh iya. Kalau kami? Saya main gundu. Wah, seru. Gundu di Curang lagi? kamar. Curang. Gundu di kamar. Enggak, di Curang luar. lagi kan. Curang kan biasa di sini gundunya diambil, kelingking taruh sini, majuin gitu. Waduh. Nggak boleh. Wah, yang ngomong wah berarti umurnya seumuran dong. Sorry ya. Kata Grace apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Gundu apaan sih gundu? Botak paling palanya Oh, gundu. gundu. Oh itu gundu. Oke. Gundu beda. Di umur 8 tahun udah mulai masuk dunia entertainment. Iya. Di umur 11 baru akhirnya mix antara seni peran dan juga musik. Yes, benar. Itu yang teater tadi yang sempat kita cerita di belakang. Iya, teater itu baru-baru ini sebenarnya. Teater itu baru di 2022 sampai 2024 terakhir. Hingga pada akhirnya Alvin memilih untuk hiatus dulu sementara waktu ya. Benar. Nah kalau gue penasaran nih, kalau dipilih nih antara dunia seni peran, menyanyi, Jawabannya mana nih yang sulit paling nih. nyaman nih bagi Jawabannya Alvin sulit. sendiri nih? Waduh, harus pilih. Iya. Harap menjawab dengan bijaksana. Bijaksana. Karena ini Dan bisa paling jadi aman jawabannya. Benar. Kalau untuk gue pastinya musik, karena semua tuh roots-nya balik lagi ke musik. Oke. At the end, kayak kenapa gue mau ngambil teater musikal? Karena it's a musical, semua musik gitu. Dan tapi tetap ada hal-hal yang gue suka juga, kayak ada actingnya, ada seni perannya, dan gimana caranya olah rasa dan segala macam. Dan menurut gue itu salah satu medium tertepat untuk gue rasanya salah satunya itu. Dan kayaknya emang saling berkesinambungan ya. Kalau misalkan musik pun video klipnya juga pakai acting juga kan, Benar. seni peran. Kalau misalkan teater musikal juga ada perannya, ada nyanyinya. Yes, betul banget. Kalau Alvin ini memang hidupnya besar di dunia entertainment. Nah, Grace ini kan Gokil, kata Grace. Gokil. suportif. Tapi kecil ngomongnya, gokil. Kalau Grace sendiri di lain dunia bernyanyi, kok dia kayaknya ada yang meeting di belakang. Ada yang lihat gimana nih? Apakah Adit terlalu lucu? Di dekat Adit Waduh. suasananya selalu fun. Ini fun banget Fun sih, gue banget suka sih. banget. Kalau Grace nih, selain dunia musik di belakang itu ada kesibukan apa? Di belakang ya. Iya, Iya, boleh ke belakang dulu silakan. Jangan dong. Mungkin Canda terus. Canda ger terus nih. Ger terus. Kalau dulu tuh aku sebenarnya ya aku juga sempat masuk ke dunia acting. Cuman ya masih kayak casting gitu. Oke. Syuting paling kayak beberapa kali, cuman nggak yang aku tekunin banget gitu. Ya. Karena aku ngerasa kayaknya aku ujung-ujungnya tetap ngerasa lebih cocok di musik deh. Dan waktu itu alasan aku bisa aktif di sosial media itu sebenarnya karena tujuannya ingin mempromosikan lagu. Cuman selama 1 tahun berkonten tidak works. Aduh, ya udah deh kayaknya cover dulu aja. Oke. Biar naikin nama dulu. Cuman betul. ternyata kelamaan juga. Ya. Tapi kan tetap naik juga namanya. Followersnya langsung push. Benar. Melejit tajam. Yes. Tapi kalau masing-masing dari kalian sebenarnya cita-citanya deh apa sih? Kan berubah-ubah tuh sampai umur SMP. Biasanya pas SMA udah, gue mau jadi ini. Benar, Masing-masing cita-cita apa?
Grace dulu deh. Aku ingin menjadi penyanyi. Dari dulu. Dari dulu. Dulu sempet pengen jadi pramugari. Cuma FOMO aja itu. Ngikut teman. Kakak saudara gue. Dia kakak cewek satu-satunya kan yang deket gitu. Dia jadi pramugari kayak gue harus ikut deh biar bisa bareng terus. Cuma dipikir-pikir kayaknya ngapain ya? Kayaknya nggak usah dia nyanyi aja. Akhirnya gitu. nyanyi. Iya. Kalau ditawarin masuk ke partai politik untuk berat. jauh ya. Kalau Jangan. Bapak Alvin cita-cita Saya ya, cita-cita gue dulu dari kecil gue selalu bilang, kan dulu kan kalau misalnya di kelas ditanya sama guru kan, cita-citanya masing-masing. Gue tuh selalu bilang, gue pengen sabar. Gue pengen jadi pengusaha mobil bekas. Itu sungguh banyak sekali orang yang berpikir yang itu kan. Banget. Common banget. 90% pasti anak-anak mikir seperti itu. Kok bisa? Kok bisa itu? Karena gue tuh suka banget otomotif dari kecil. Sampai dulu kan ada majalah, langganan majalah gitu kan. Nah gue tuh kayak gitu dulu, jadi gue suka banget. Dan gue ngebayangin kalau misalkan gue punya showroom mobil bekas. Wow. Dengan mobil yang banyak itu di showroom, gue bisa ngelihat kayak interiornya, gue bisa kayak nyobain mobil. Sampai sekarang? Sampai sekarang mimpinya? Iya. Oh enggak, udah sirna. Oke. Tapi dulu tuh stay tuh mimpi. Tapi kenapa kepengen menjadi pengusaha mobil second kan? Kalau misalkan mau ngeliat semua interior mobil, tiap malam Anda bisa menjadi pencuri. Selesai. Sarannya Sambil deg-degan, adrenalin meningkat. Gue gak suka adrenalin. Enggak, tapi Alvin sekarang masih suka otomotif. Masih. Nah, mumpung ada Alvin ya, iya. Aduh, Alvin akan ngasih 5. Dadakan. Iya, Citra Erika. Bukan. Tapi masih ngikutin perkembangan otomotif berarti. Yes, masih. Nah, kita balik lagi. Alvin akan memberikan 5 rekomendasi mobil second yang paling irit, cocok di tahun 2026 di Kok tengah paling irit bensin. emang kenapa? Bensin kan lagi. Oke. Benar. Lanjut pertanyaan Bapak ada. Balik lagi ke duetnya Alvin sama Grace nih. Iya. Oh jauh ya? Nggak apa-apa, kita agak harus dar-dedor aja. Benar. Jadi berarti kan duet kalian yang pertama ya? Yes. Iya. Ada nggak kesulitan? Maksudnya kayak bikin jadi kerjasama lagi enak, terus bikin feel-nya tuh makin deket lah kalian bawa. Ini kan sekarang kan duet pertama kan? Iya. Duet pertama kan? Apa strategi kalian biar biar bagus, harus kerjasama, harus... Kayaknya nggak ada strategi yang oke kita bikin nih plannya Iya. seperti ini, kayak nggak ada. Kayak ya. listnya ada nggak yang Tidak to-do ada. listnya yang harus dicentang, nggak Iya, ada? sejujurnya nggak ada. Bebannya itu ya? Iya, tapi jadinya kita ya udah secara natural aja. Oke. Dan kayak misalkan kita lagi masa promo kayak gini nih. Ya udah, kalau misalkan kita sambil nunggu kita bercanda-bercanda Iya. yang kayak nonsense aja buat untuk apa ya? Mungkin pertama rilis stres aja gitu, dan kayaknya dengan kita saling bercanda satu sama lain, sharing jokes, itu bisa nge-build chemistry in some way. Oh jalan ini stres. Aduh, Alvin. Kita coba balik ke Gini ya teman-teman, gini. Day one klarifikasi. Aduh. Silakan. Day one klarifikasi eksklusif ya. hanya di Okezone. di Okezone. Iya. Kita kan kalau misalkan namanya kerja dari pagi apa segala macam, Betul. kan pasti ada aja ya kayak overwhelmed dan segala macam. Ya, Itu pasti ada. Exactly. Ditanya pertanyaan yang sama hampir berkali-kali. kayak gitu kan pasti ada overwhelmed. Tapi di situ kan kita perlu ada kayak lucu-lucunya nih, bercanda-bercandanya, bener nggak? Iya. Thank you ya. Ngomong-ngomong bercanda dan jokes, saya ada tebak-tebakan. Asik. Pasti lucu banget nih. Lucu banget nih. Pasti lucu banget. Ini Grace tolong dipantau ya. Tommy ya. Mungkin bisa digunakan untuk Siap. nanti jokes juga selanjutnya. Mall apa yang rajin? Mau apa yang rajin? Mall apa yang rajin? Saya nggak ikutan ya. Tolong dibantu Anda. Oh, udah tahu ya? Emang udah pernah belum? Belum, ini fresh banget ya, Ini Mas. fresh banget. Fresh from the Mall apa oven. yang rajin? Mau apa yang rajin? Mall apa yang rajin? Wah, nggak kebayang lagi. Sama lagi. Nggak kebayang. Mungkin Grace Ada. Mall PIM. Kenapa? kok Pim? Pim enggak ya? Oh, Mobil rajin sekali. Rajin klakson. Emang mau apa sih, Tom? Mall yang rajin adalah mall yang cuma satu. Karena kalau mallnya dua jadi malls. Males. Oh, males. Iya, wah. Ayo ketawa aja nggak apa-apa. Ketawa Karim seperti pertama kali ketemu. Kata Karim. Mau tambah jokes lagi? Mau tambah jokes lagi? Terima Udah, kasih udah, Tom, udah. terima kasih. Mending kita ngomongin memori aja deh. Semoga ini menjadi memori nggak buruk ya. Betul. Enggak dong. Akan ku kenang. Asik. Bener. Jangan sampai Grace di bawah. Siapa sih tadi? Jangan sampai. Jangan diundang lagi lah ke situ. Jangan diundang lagi. Aduh. Seru banget. Gitu. Nah, melalui lagu ini nih, Alvin dan juga Grace, apa sih yang pengen disampaikan untuk para listeners
Grace di rumah? Aku harap kalian suka guys, Yes. karena kita menjalani dengan penuh hati dan penuh Harus kebahagiaan. pakai gitu ya? Iya, yes, anaknya velocity banget. Lo velocity Ay. banget. Benar. Iya, aku Mungkin dari- harap kalian suka. Sorry. Dari Alvin? Ya, dari aku sama. Aku harap teman-teman suka sama lagunya dan yang pastinya relate juga ya. Ya. Relate dengan lagunya dan kita di sini kan yang ingin kita sampaikan adalah how to embrace those moments yang manis-manis. Jadi Yeah. nggak cuma kayak Yang buruk-buruk fokus ke yang buruk-buruknya aja, tapi banyak juga kok memori-memori manis yang pernah kita laluin. ya. Yes. Jadi embrace itu. Yes. Nice. Tapi gue penasaran sama Grace. Grace ini kan kalau di Spotify-nya tulisnya Grace Kaleo. Tapi dia bilang dia Scorpio. Nah, kenapa harus menyebutkan Scorpio-nya? Apakah emang supaya sekalian mencari jodoh? Apa tuh? Di Spotify. Scorpio tuh jodoh Biar cocok sama ini dibaca kah? gitu. Biar kepribadiannya begini loh gitu. Sebenarnya nggak ada alasan yang aneh sih, karena waktu itu kan sempat aku kerja sama per project dengan satu label. Ya. Disuruh kasih data gitu, maksudnya kayak fun fact tentang kamu. Terus salah satunya itu, coba kamu kasih tahu zodiak kamu apa. Oh yaudah deh aku masukin Scorpio gitu. Sebenarnya no reason, aku hanya mengikuti Arahan aja. Kirain juga cinta otomotif kayak Alvin. Itu kejauhan ya. Oh, motor Scorpio, bener. Aduh, kayak dia masih bingung. Gak nyampe. Alvin doang kayak. Alvin doang kayak. Keren sih. Tapi kenapa zodiak? Kenapa nggak kayak makanan favorit, minuman favorit? Coba kita tanya ke orang label itu. Iya. Keren kan? Aku pecinta senja melihat indahnya langit di Terlalu sore hari. sastra, jangan disastra-sastrakan enggak? Kalau Alvin sama Grace, Ya. musisi yang menginfluence kalian Iya, dalam betul. bermusik siapa sih? Penasaran. Vin. Kalau gua tebak boleh gak? Boleh. Kalau gua tebak karena dia suka teatrikal, pasti suka banget sama penyanyi Queens. Kok Queens sih apa? Queens. Raja. Cinderella pun Tiba, bener ya. Iya. Jadi kalau influence musik ya, gue tuh bener-bener random sih. Bener-bener ya nge-explore aja. Explore-nya tuh ya dari berbagai macam genre, gue coba dengerin, bahkan sampai Broadway musical gue tuh dengerin gitu. wow. Kayak Hamilton, terus juga Dear Evan Hansen, kayak gitu-gitu gue dengerin tuh numbers-numbersnya mereka. Jadi influence-nya tuh dari berbagai macam, gue comot-comot aja mungkin elemen-elemen yang pengen gue masuk. Terus digabung, lahirlah karya dari Alvin. Gitu. Kalau Grace, Mau apa? Ayo, kalau Grace, Sama. 20 musisi yang Kebanyakan tuh, kebanyakan. Ya udah, satu aja deh, atau Satu. kedua boleh, silakan Grace. Lizzie McAlpine. Wah, itu sih. Ceiling Splash, masa tahu gak sih? Lizzie McAlpine. Mungkin Mas Tommy tahu, coba nyanyiin Mas Tommy satu albumnya. Lizzie McAlpine. Terus habis itu ada lagi? kedua? Paling Indo lah ya. Ya boleh, silakan. Aku rada suka Ziva, cuman bukan yang mengikuti banget. Bukan yang sampai fans garis Iya, keras iya, banget. iya. Cuman aku suka sama dia. Cara bernyanyi dia, teknik-tekniknya. It's so good. Respect. Kalau dari kalian lagu yang paling sering diputar belakangan ini apa? 5 deh. Di playlist. Ah, kok sakit ya? Mejanya gimana? Kok mejanya gue Gimana? Iya, kurang lebih 5 deh Iya, yang lagi betul. sering banget diputerin. 5 lagu. Nah, yang sering banget diputar, yang lagi sering banget didengerin. Selain memori pastinya. Selain memori ya, You're Gonna Go Far, Noah Kahan. Ya. Terus lagi suka dengerin Ellie Rose, Conan Gray. Wow. Terus Satisfied, Hamilton. Soundtracknya. Terus apa lagi ya? Albumnya Joshua Bassett. Sama lagi dengerin albumnya tadi Aditya yang In Your Wonderland. Wow. Aduh, nggak nyampe lagi. Aduh, nggak apa-apa, lagi batuk. Ah, merendah dia. Emang rendah banget ini. Rendah banget. Emang dia berdua emang selera tinggi-tinggi ya? Iya, iya. Gue penasaran nih, kalau Kalau si Grace ini playlistnya apa aja nih? Ini lagunya Ella Mai yang Trying. Tommy tahu? Aduh, kok gue ditembak lagi? Gue ditembak lagi. Oke, yang kedua. Main. Kedua, lagunya Tori Kelly. Apa sih? Ah, ada tuh. Bantuan dari Kanui. Iya, Help. Paper Heart. Bukan. Iya, tadi salah satunya apa?
Salah satunya Control. Oke. Controlnya Tori Kelly. Yang ketiga? Sama si yang Tori Kelly sama Justin Bieber. Yang Apa dong? Name. Oh. Apa tadi mau nebaknya apa tuh? Tori. Umurnya ketahuan ya berapa ya? Bahkan topeng lagi. Yang keempat. Oh masih ya? Sorry ya. Masih ada 7 lagi? Oh, enggak, 5. Oh 5 doang, oke. Lizzie McAlpine yang All My Ghost. Oke. Sama Firearm, Lizzie McAlpine juga. Wah, emang Lizzie McAlpine emang idolanya Grace ya. Iya. Apakah lagu-lagu ini memang disukai oleh anak-anak Gen Z atau karena saya milenial maka saya tidak tahu? Iya. Mungkin di kalangannya Grace, apakah pada suka lagu tersebut? Mungkin beberapa, cuma kalau di Indonesia nggak yang semua orang tahu banget sih. Itu kan tadi 5 musisi Iya, betul. internasional. Kalau tadi Alvin menyebut ada Teddy Aditya. Kalau misalkan musisi Indonesia yang lagi sering didengerin apa selain Teddy Aditya? Oh, Satu aja nggak apa-apa kan namanya? satu aja ya, Tulus. Tulus. Karena gue sempat mainin musikal teaternya Wah. Tulus. Keren. Gitu. Grace. Kan gue tahu nih. Siapa? Sumpah gue mikir bentar ya. Boleh sambil prosesi dulu? Iya. Aman? Gaspol Dama. Itu tahu. Tahu emang dia. Sumpah ini harus banget jawab ya. Iya, Aku dadakan lupa. memang ini kita kayak tahu bulat. Iya betul. Ayo 5, 5. 4. Bisa pilih phone a friend ya atau 50-50. 50-50 atau Ask the Nggak boleh Audience. memori ya? Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja cuman Memori. Mario Geklau, Yang gimana? Tarik Ulur. Lagu dia yang terbaru. nah, lu tahu kan pasti coba deh nyanyiin. Iya. Iya. Tommy tahu? Saya akan ask the audience. Tapi kalau misalkan Oke Zoners pengen tahu nonton Ya. video klip Memori atau dengerin Pengen dengerin Memori, lagunya. bisa didengerin di mana aja? Atau ditonton Bisa di mana? didengerin di all digital streaming platform Ya. pastinya. Terus juga music videonya juga udah bisa ditonton ya? Yes, di YouTube-nya My Music Record. Yes. Kalau pengen tahu keseharian kalian, Betul. misalkan, wah gue diem-diem ngefans nih sama Alvin Lapian atau gue demen juga nih sama Grace nih, bisa cari tahu di mana? Iya, di social media pastinya di Instagram dan TikTok. Kalau aku ada di Alvin Lapian, bisa dicari aja. Terus Grace, Kalau aku di It's Grace Kaitlin. yes. Yeah. Satu quick question buat Alvin sama Grace nih. Oke. Kedepannya apakah akan ada duet lagi? Bisa di-spill nggak? Ada rencana kah? Duet bareng lagi? Pastinya nggak menutup kemungkinan. Yes. Pastinya ya siapa tahu ya kedepannya akan ada project lagi aku sama Grace. Sejauh ini sih kita belum kepikiran lagi karena kita masih fokus juga sama memori gitu ya. Tapi mungkin nextnya bukan musik. We never know. Film? Bisnis Nggak ada kah? yang- bisnis apa? Otomotif? Otomotif Sama jualan. Grace? Presiden, wakil presiden? Wah, lagi itu lagi diarahnya. kesana lagi Kan dulu ada dia. yang bilang Maaf ya, saya Grace, tidak ya, tertarik maaf sama Iya, nggak politik. apa-apa. Iya. Bapak kayaknya Oh, lagi bahaya nih. Udah makin bahaya nih. Makin bahaya nih. Baiklah, Oke Zoners, obrolan bersama Grace Ya. dan juga Alvin juga mengakhiri Cicat hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Cicat. Jangan lupa saksikan terus Cicat hanya di YouTube Oke Zone Vibes. Kalau gitu, gue Tommy pamit. Gue Adit pamit. Alvin Lapian dan Grace pamit. Yes. Kita ketemu lagi di Cicat selanjutnya. Bye. Bye-bye. Terima kasih Alvin. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.